Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat pendengar radio Silaturahim yang dirahmati Allah. Semoga kabar Anda sehat di malam hari ini, Ikhwan Akhwat. Di hari Senin, hari yang ke-22 di bulan Sya'ban 1442 Hijriah, atau bertepatan dengan hari yang ke-5 di bulan April 2021. Kita kembali berjumpa di acara Tausiah Malam live via aplikasi Zoom bersama Ustadz Z.M. Bahmid yang tengah berada di Orlando, Florida, Amerika Serikat, yang alhamdulillah telah bergabung di malam hari ini. Kita sapa terlebih dahulu Iwan Ahwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz kesehatannya di hari ini? Alhamdulillah, sehat wal-afiyah, bin ni'mah wal-afiyah, alhamdulillah. Masih perawatan Ustadz ya? Atau berapa persen nih kira-kira pemulihannya? Insya Allah untuk kita ketemu dokter nanti tanggal 7 bulan ini. Dan insya Allah mudah-mudahan bisa Ramadan di Jakarta, Indonesia. Biidznillah. Kita doakan semoga lancar Ustadz ya. Amin ya Rabb. Amin. Dan hari ini Ustadz akan membahas tema mengenai bagaimana mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita semua ingin kehidupan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap perjalanan hidup kita ya. Amin ya rabbal alamin. Dan nanti yang ingin bergabung silakan Iwan Ahwat bergabung di WhatsApp kami, yang ingin bertanya bersama Ustaz Z.M. Bahmid di 081119999720. Tabarakallah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi afdalil adyan. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil Islam wal iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sahibil burhan wa ala alihi wa ashabihi ulil fadli wal irfan. Faqala tabarakallahu wa ta'ala walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بتقوى الله فإنها جماع كل الخير. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pendengar Radio Rasil, para pemirsa TV dan Radio Rasil yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah satu nikmah dan iradah dari Allah Subhanahu wa taala kita bertemu kembali. Walaupun dalam jarak yang jauh, Masya Allah. Tapi satu pengetahuan yang diberikan Allah kepada manusia yang Allah Ta'ala menyatakan allamal insana ma lam ya'lam. Jadi otak manusia itu selalu berkembang. Sehingga pada saat ini kita saling bisa bertatap muka satu sama yang lain walaupun jarak yang sangat-sangat jauh. Jadi subhanallah. Sedikit demi sedikit keagungan dan kebenaran Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala nampakkan kepada manusia-manusia yang masih belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, teristimewa kepada orang yang beriman. Yang Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bagaimana kebesarannya, bahwa otak manusia selalu berkembang. Sehingga apa yang tadinya tidak diketahui dia menjadi tahu. Yang dia belum bisa kembangkan diberikan kesempatan oleh Allah Taala. Allamal insan ma lam ya'lam. Allah Ta'ala mengajarkan kepada manusia apa yang tadinya mereka tidak tahu, tidak ketahui, nah mereka diberikan ilham oleh Allah Ta'ala untuk mengetahui.
Jadi hamba Allah yang mulia dengan kemajuan teknologi yang ada pada kita sekarang, tergantung balik kepada diri kita, bagaimana kita akan pergunakan teknologi. Apalagi kalau kita berbicara sekarang ini dengan WA, dengan Telegram, dan dengan macam-macam lain, dan macam-macam. Kalau kita ingin mempergunakan di jalan yang diridai oleh Allah Ta'ala, sangat terbuka jalannya lebar. Tapi kalau kita salah mempergunakannya, segala sesuatu yang kita posting, yang kita kirim, akan dimintakan pertanggungjawab oleh Allah Ta'ala dan kita bertanggung jawab untuk itu. Karena WA juga bisa menciptakan fitnah yang luar biasa. Telegram, lain, dan yang lain-lain. Namun bisa juga menjadikan sebagai alat untuk kita bisa beramal lebih baik dan lebih banyak. Masya Allah. Nah, para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita bersama-sama akan membahas bagaimana nasihat Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita selalu dalam koridor yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilindungi oleh Allah Ta'ala. Kan kita dalam kehidupan manusia, seorang itu selalu ingin mencari aman, mencari tempat yang paling baik supaya dia aman dari segala-galanya. Aman dari banjir, ya, dia terlindung dari gempa, dia terlindung daripada kriminalisasi dan macam-macam. Itu sudah merupakan fitrah manusia. Dia ingin mencari aman, mendapatkan perlindungan. Sampai berapa banyak hamba-hamba Allah yang mereka memakai pengawal, ya, apalagi pejabat-pejabat, ya, memakai pengawal. Kenapa? Menginginkan keamanan, perlindungan. Padahal semua ini subhanallah hanya merupakan ikhtiar, tapi dia tidak akan terlepas dari satu kudrah apabila ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya. Contoh yang lain, kalau kita berbicara tentang dokter, ya, medical doctor, kita boleh mengatakan bahwa segala penyakit dia telah ketahui. Subhanallah, semua penyakit dia tahu. Kita kan kalau sakit ke dokter, berarti logikanya, karena dia sudah mengetahui semua penyakit, berarti logikanya kalau kita ambil logika, ya, perhitungan manusia, mungkin dokter yang paling terakhir meninggal dunia. Artinya dokter yang umur-umur mereka sangat panjang. Tapi subhanallah banyak dokter-dokter yang meninggal muda. Malahan lebih banyak ulama-ulama yang berumur panjang. Nah, hamba Allah yang mulia, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang ada dokter dia mempunyai penyakit di dalam dirinya dan dia tidak tahu. Nanti sudah stadium 3, stadium 4 baru dia tahu. Nah, itu Allah Ta'ala ingin menunjukkan bahwa semua penetapan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya boleh berikhtiar, tapi kita tidak boleh melarikan diri daripada penetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita boleh berikhtiar dalam segala macam penyakit. Saya berikan contoh begini. Kalau kita minum vitamin, minum obat, itu hanya merupakan ikhtiar untuk menjaga kesehatan kita. Tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan penyakitnya kepadanya, tidak ada obat yang bisa melindungi atau mencegahnya. Dokter ketika memberikan obat itu hanya ikhtiar untuk mengembalikan kondisi badannya itu dalam kondisi normal. Tapi hamba Allah yang mulia yang menentukan kita diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak lain tidak bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru itu di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, qul lan yusibana, ya, qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun.
Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul la yusibana, tidak akan terjadi satu musibah apapun kepada kita. Ya. Tidak akan terjadi apapun satu kemudaratan kepada diri kita illa ma kataballahu lana huwa maulana. Terkecuali apa yang sudah ditetapkan Allah untuk diri kita, karena dia Allah Ta'ala merupakan sebaik-baiknya pelindung bagi kita, penjaga bagi kita sekali. Jadi hamba Allah yang bukan. Kita memakai satpam umpama di rumah. Ya, ada kan rumah-rumah yang besar sekarang, Masya Allah. Mereka menyewa satpam untuk keamanan. Untuk apa? Untuk keamanan. Itu merupakan satu ikhtiar. Boleh aja. Tidak dilarang dalam Islam. Kita disuruh untuk berikhtiar. Tapi bukankah terjadi kadang-kadang satpam ini bekerja sama dengan perampok? Lebih memudahkan untuk merampok rumah. Jadi kita boleh berikhtiar, tapi kita tidak bisa melarikan diri daripada penentuan Allah Subhanahu wa taala yang namanya itu adalah qudrah dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga di ayat ini Allah Taala menyatakan illa ma kataballahu lana. Jadi tidak akan terjadi sesuatu apapun. Ataupun kalau Allah Taala telah menghendaki akan terjadi sesuatu kepada kita, kita nggak bisa melarikan diri. Wa 'alallahi yatawakkalul mu'minun. Huwa maulana, karena dia Allah Ta'ala merupakan pelindung yang paling baik dalam kehidupan manusia. Pelindung yang paling baik dalam kehidupan manusia. Nah, hamba Allah yang mulia, ada dalam satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diceritakan oleh Abdullah bin Abbas. Ketika sekali waktu, dan diriwayatkan oleh dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Nawawi. Jadi ketika ketika sekali waktu Abdullah bin Abbas berada di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam atau membonceng kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepadanya, ya ulam. Artinya wahai ananda atau wahai anak muda. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan ihfazillah yahfazuk. Ihfazillah yahfazuk. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan ihfazillah tajidhu tujahak. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepadanya, dan ini kepada kita sekalian. Jagalah Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kepada. Nah, menjaga Allah taala. Allah taala itu kalau dengan bahasa kita, Allah taala itu tidak perlu dijaga. Sebenarnya jagalah perintah-perintah Allah taala. Jagalah batas-batas yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah taala akan menjagamu. Ini hadis luar biasa, subhanallah. Nanti kita lihat, ini hadis sangat panjang. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan selanjutnya dalam hadis ini. Kita menjaga perintah Allah taala. Kita menjaga larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Satu kepastian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan nanti dirimu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hamba Allah yang mulia, banyak dalam kehidupan kita yang paling common, yang paling subhanallah, yang paling lumrah terjadi dalam kehidupan kita. Kita salah, betul. Seorang itu dia salah, tapi dia tidak menjaga waktunya. Ini perintah Allah Ta'ala yang tiap hari yang kita harus lakukan. Dan banyak di dalam kehidupan kita. Perintah Allah Ta'ala ini bukan kita lalaikan, tapi kita terlalu gampangkan.
Banyak hamba-hamba Allah yang dia salat. Tapi dia tidak menjaga waktunya untuk salat. Kenapa? Karena kesibukan. Dan dia menganggap bahwa kesibukannya ini seakan-akan lebih penting daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada orang itu tidak pernah meninggalkan salat. Tapi dia salat zuhurnya karena kesibukan, karena rapat, karena perintah. Dia nunggu nanti sudah terakhir daripada waktu zuhur baru dia salat. Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita sekalian dalam hadis yang lain bahwa yang pertama-tama yang akan diperiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita dimasukkan Allah ke alam barzakh, ke alam kubur, yang pertama-tama diperiksa adalah salat kita. Awwalu ma yuhasibu yaumil qiyamah salat. Yang pertama yang akan diperiksa oleh Allah Taala di yaumil qiyamah. Ya, yaumul qiyamah itu kita anggap masih panjang. Kita ketika masuk ke dalam kubur itu gerbangnya yaumul qiyamah. Maka di situ kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang diperiksa adalah salat. Nah, hamba Allah yang mulia. Terkadang salat hamba-hamba Allah ini terganjal dengan apa? Kesibukannya. Terganjal dengan rapat yang berkepanjangan. Padahal kalau dia tinggalkan sebentar aja ini, karena ini panggilan Allah Ta'ala. Ini namanya kita menjaga perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepastian. Kepastian diberikan oleh Allah Ta'ala. Oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Yahfadhuka. Yahfadhuka. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kepada kita. Nah, hamba Allah yang mulia. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salat itu paranannya dalam kehidupan luar biasa. Maka yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seorang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, amal yang paling baik dicintai oleh Allah Ta'ala, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan salatlah pada waktunya. Terkecuali kalau dia musafir. Dia boleh takdim, dia boleh takhir. Allah Ta'ala memberikan keleluasaan kalau musafir. Tapi ketika kita berada di tempat kita, posisi apapun yang kita duduki, kerjaan apapun yang kita lakukan, jabatan apapun yang berada di pundak kita, kita mendapat jabatan tersebut karena Allah mentakdirkan kita untuk duduk di tempat tersebut. Maka jangan kita lalaikan. Anda dalam keadaan rapat, tidak usah bertenggang rasa dengan pimpinan rapat. Bertenggang rasalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita lagi berhubungan dengan Allah Ta'ala, atau kalau kita menghadapi perintah Allah, tidak usah bertenggang rasa dengan manusia. Kalau kita berhubungan dengan manusia, kita harus bertenggang rasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya bagaimana kita ucapkan sesuatu, bagaimana kita menjaga perhubungan dengan hamba-hamba Allah yang lain, bagaimana kita menepati janji kita. Artinya kita harus tenggang rasa dengan Allah Subhanahu wa taala yang mengawasi kepada kita. Kita dalam keadaan rapat, sampaikan kepada mereka dengan baik. Saya mohon maaf, saya harus lakukan kewajiban saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya terkadang walaupun mereka-mereka yang membenci, tapi dalam hati mereka berpikir, ini hamba Allah yang benar-benar, Masya Allah, mempunyai prinsip hidup. Sekalipun secara lahiriah mereka benci, tapi dalam hati mereka kagum. Itu pasti. Jadi perlu kita menjaga juga apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Begitu juga kita harus menjaga apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekedar perintah Allah yang perlu kita jaga. Larangan Allah Ta'ala juga perlu kita jaga. Apalagi subhanallah, kalau kita perhatikan di ayat yang lain ketika Allah Ta'ala menyatakan qad aflahal mu'minun.
alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dan hamba Allah yang mulia, di ayat ini Allah Ta'ala menyatakan sesungguhnya akan beruntung. Pasti beruntung. Sesungguhnya aflahal mu'minun, pasti beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka ini? Di dalam salat mereka itu mereka khusyuk. Khusyuk itu bagaimana? Kalau kita salat di akhir waktu, pasti khusyuk sudah nggak ada. Karena kita kejar-kejaran. Maka salatlah pada waktunya. Dan Masya Allah ini ayat ini. Luar biasa. Kita juga perlu menjaga apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat di akhir daripada ayat ini. Walladzina hum li furujihim hafidhun. Dan mereka, saya lompati ayat ini kan cukup panjang karena waktu kita terbatas. Ya, di ayat ini katakan qad aflahal mu'minun alladzina fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ya, dan mereka yang berpaling daripada sesuatu yang tidak berguna, yang tidak ada manfaat, menghilang-hilangkan waktu cuma-cuma. Kemudian di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagian dari ayat ini, walladzina hum li furujihim hafidhun. Dan mereka-mereka yang menjaga furuj mereka. Illa ala azwajihim. Artinya Allah Ta'ala mengingatkan mereka yang menjaga untuk tidak berzina. Artinya larangan Allah juga itu perlu dijaga. Terkecuali kepada istri-istri mereka. Ada yang halal yang Allah Ta'ala berikan. Kita semua menginginkan penjagaan Allah Ta'ala. Menginginkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi juga ada syarat-syarat yang Allah Ta'ala berikan. Justru itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan. Jagalah perintah-perintah Allah, jagalah larangan-larangan Allah. Pasti kata Rasulullah, engkau akan dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yahfadh. Dia Allah Ta'ala akan menjaga kepada kalian. Hamba Allah yang mulia, ketika Allah Ta'ala akan memberikan perlindungan, penjagaan kepada kita, itu luar biasa. Berikan contoh. Ketika terjadi gempa, dan contoh ini sudah banyak terjadi di Indonesia. Terjadi gempa di mana-mana. Ada anak bayi yang sudah terkubur beberapa hari. Subhanallah. Ketika para penolong-penolong datang untuk menolong, membantu mereka-mereka yang terkena gempa, terdengar suara bayi. Dan gempa ini sudah terjadi 3-4 hari. Sudah berapa kali kejadian di Indonesia. Dan juga bukan anak bayi. Orang yang dewasa. Ketika digali, anaknya masih hidup. Sehat walafiat. Ini kalau Allah Ta'ala menentukan satu perlindungan kepadanya, memberikan penjagaan kepadanya, tidak ada yang akan terjadi mudarat apapun kepada diri kita. Terkadang terjadi hamba Allah yang mulia, ada kampung yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sudah pernah terjadi kepada kita di Indonesia. Tapi ada bangunan sebelahnya, ada masjid, ada kampung sebelahnya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Jadi artinya dengan kalimat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan ini, semua itu penjagaan balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlindungan itu balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita ketika diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kita akan melakukan satu perjalanan atau kita keluar dari rumah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita satu doa yang sangat pendek. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, tawakkalna 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Dan dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan malaikah menjawab dengan doanya dia kepada Allah Ta'ala ini. Bahwa sesungguhnya dia telah sandarkan dirinya kepada Allah Ta'ala
maka dia akan dibawa perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan terjadi sesuatu kepadanya terkecuali Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan sesuatu. Jadi hamba Allah yang mulia, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi saat ini, sekarang ini. Kita ini bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Kita lagi ketakutan dengan satu virus yang tidak nampak. Satu virus yang sampai saat ini masih terjadi perdebatan antara sesama saintis. Ada dokter-dokter yang mengatakan virus ini sama dengan virus influenza. Ada dokter-dokter yang mengatakan virus ini ada dan sangat berbahaya. Ada dokter-dokter yang mengatakan virus ini juga virus yang sangat tidak membahayakan, tidak akan membawa kematian. Para saintis menjadi perbantahan. Tapi yang sayangnya, yang menjadi ketakutan di over ketakutan, ya, overreaction dalam ketakutan adalah masyarakat awam. Subhanallah. Coba, sehingga terkadang hamba Allah yang mulia, hamba Allah yang meninggal karena COVID, sudah tidak dimandikan. Dan banyak kita lihat buktinya. Terkadang dasternya yang masih melekat di badannya, ya, hanya dibungkus pakai plastik, kemudian dikuburkan. Padahal kalau menurut saintis, menurut para ahli medis, ketika seorang meninggal dunia itu virus dan segala-galanya, bakteri dan dirinya itu sudah mati, udah nggak bisa hidup. Tapi karena kita ketakutan luar biasa, di atas ketakutan daripada takutnya kita, sehingga subhanallah perintah Allah untuk memandikan jenazah kita langgar. Perintah Allah untuk merawat jenazah menurut sesuai dengan syariat Islam kita langgar. Dan mereka-mereka yang turut melakukan ini, turut berkonspirasi untuk melakukan ini, itu dosanya sangat besar dan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu contoh. Di Quran Allah Subhanahu wa taala mengingatkan berkali-kali tentang adab benar. Ya, tentang adab jahannam, tentang adab api neraka. Kita nggak begitu takut. Virus yang belum tentu akan terjadi kepada kita, takutnya kita udah berlebihan dengan takutnya kita akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala di api neraka. Na'udzubillah. Dan kalau kita kembali kepada ayat ini, Allah Ta'ala menyatakan, dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, dan dikuatkan dengan ayat yang kita bacakan tadi. La yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan mungkin virus ini akan mendatangi kepada kita, menghinggap kepada kita, terkecuali Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Berapa banyak orang yang kena virus ini dan dia sembuh dengan baik? Coba. Saya bukan dokter untuk lebih mendalami tentang masalah virus ini. Tapi kalau kita lihat dari segi ketaatan kita kepada Allah, pengetahuan kita kepada Allah Ta'ala, ayat-ayat Allah dengan memberitahu kepada kita bahwa musibah apapun yang akan terjadi kepada kita tidak akan terjadi terkecuali kalau Allah Ta'ala telah takdirkan. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ihfadillah, jagalah perintah-perintah Allah. Nanti Anda akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yahfadh. So yahfadhka. Allah Ta'ala akan menjaga kepada kita. Hamba Allah yang mulia, memakai masker itu salah satu ikhtiar kita kepada Allah. Ya. Coba kita lihat hamba Allah yang mulia. Ada hamba-hamba Allah, mungkin para dokter, para medis, ya, yang sudah berpakaian kayak astronot, sudah komplit macam-macam, masya Allah. Tapi masih kena COVID. Ada hamba-hamba Allah
Yang dia ke sana ke sini, ke sana ke sini. Kalau sudah ada perkawinan, menguburkan atau apa, itu kan berarti sudah nggak ada jarak. Tidak kena COVID. Jadi yang menentukan ini siapa? Virus atau Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh berikhtiar dan Allah menyuruh kita untuk berikhtiar. Tapi jangan kita lupa untuk sandarkan diri kita kepada Allah dengan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jagalah perintah-perintah Allah dan jagalah larangan-larangan Allah, jangan kita lewati. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yahfaz, nanti Allah taala akan memelihara kita. Memang dalam kehidupan kita bukan kita tidak percaya, tapi keyakinan kita kepada Allah yang agak bergeser. Itulah sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Alaika bil yaqin walau amalaka taqsir." Lekatkan keyakinanmu kepada Allah taala. Artinya, dan tentunya kita nggak bakal punya keyakinan yang sangat kuat kepada Allah kalau iman kita nggak benar. Justru itu iman kita kepada Allah perlu kita jaga. Dan pompahkan keyakinan kepada dalam diri kita. Segala-galanya kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita berikhtiar. Saya tidak mengatakan tidak perlu berikhtiar, tidak. Seorang hamba Allah kalau dia ingin mendapatkan rezeki dari Allah taala, dia berikhtiar untuk kerja. Kerja itu salah satu ikhtiar. Seorang kalau sakit, dia berikhtiar untuk berobat. Tapi bukan obat yang menyembuhkan dia. Itu hanya salah satu ikhtiar. Bukan dokter yang menyembuhkan dia, bukan. Kalau dokter yang menyembuhkan dia, dokter itu hanya merupakan salah satu ikhtiar untuk memberikan obat kepadanya. Ya, obat ini hanya untuk menetralisir aja keadaan kondisi yang kita hadapi. Sebab kalau umpama dokter yang menyembuhkan manusia, tentunya dokter nggak bakal sakit. Tapi malahan banyak yang dokter sakit berakhir dengan kematian. Bukan sedikit. Ada dokter ahli jantung meninggal dunia dengan serangan jantung. Ada dokter ahli ginjal meninggal dunia, ginjalnya gagal. Subhanallah. Jadi hamba Allah yang mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, kemudian yang kedua Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ahfazillah tajidhu tujahak. Jagalah perintah-perintah Allah, jagalah larangan-larangan Allah, engkau akan dapatkan Allah Subhanahu wa taala berada di hadapanmu. Artinya apa? Artinya selalu Allah Subhanahu wa taala dekat dengan kita. Berada kepada kita. Berada di hadapan kita. Ketika kita mendedahkan tangan kepada Allah taala, seluruh malaikat mengaminkan doa kita. Karena apa? Allah selalu berada di hadapan. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, jagalah perintah-perintah Allah taala. Jagalah larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Saya berikan contoh yang lain. Ketika subhanallah, ketika kita bersumpah. Nah, ketika kita bersumpah, biasanya ini yang paling banyak bersumpah ini ketika dia akan menduduki satu jabatan, yaitu pejabat-pejabat. Baik dia anggota DPR, baik dia akan menjadi menteri, ya. Dia disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing. Kita berbicara dengan sumpah di dalam, kita bersumpah sebagai orang mukmin, ya, sebagai orang muslim dan mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita anggap sumpah jabat itu hanya merupakan rutinitas. Ini rutin aja, kalau kita akan menduduki jabatan ini kita harus bersumpah. Jangan kita lupa. Ketika kita bersumpah, Quran diletakkan di atas kepala kita. Sekalipun tidak menyentuh kepala kita, tapi kita bersumpah itu,
Dan kita tahu bahwa Quran berada di atas kita. Artinya dengan kalimat yang lain kita bersumpah dengan kalimat-kalimat Allah menjadi saksi yang ada di belakang kita. Sekalipun dokter. Dokter juga kan diambil sumpah. Jadi justru itu hamba Allah yang mulia. Saya mohon maaf, banyak dokter yang sangat baik di Indonesia, Masya Allah. Tapi banyak dokter juga menjadikan pasiennya ini sebagai ATM. Banyak. Insya Allah. Artinya adalah. Mungkin banyak yang baik-baik. Mudah-mudahan para dokter-dokter yang terbaik di Indonesia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Ma'idah, La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum, walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman. Allah Ta'ala tidak akan menghukum dengan sumpah kalian yang tidak disengaja. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghukum kepada kalian dengan sumpah yang disengaja. Artinya dia bersumpah, dia sadar, dia tahu, dia bersumpah bahwa dia akan menjaga jabatannya, apa jabatannya sebagai anggota DPR, apa jabatannya sebagai menteri. Dan ketika dia lewati sumpahnya, dia langgar sumpahnya, di ayat ini Allah Ta'ala menyatakan, Anda kan bersumpah dengan sadar. Anda sengaja bersumpah itu, kemudian di balik itu Anda membohongi sumpah Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dengan kalimat yang lain kita tidak menjaga apa yang sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kita bersumpah dan membohongi sumpah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin Allah Ta'ala akan menjaga diri kita kalau ini yang kita lakukan? Subhanallah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, jagalah perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti Allah Ta'ala selalu berada di hadapan. Artinya kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mendekatkan diri kita kepadanya. Menjaga perintah Allah, menjaga larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hamba Allah yang mulia, terkadang kita berpikir begini, saya sudah salat, saya puasa, saya umrah, saya haji, saya keluarkan zakat. Tapi perlu bertanya kepada diri kita, apakah larangan Allah juga kita jaga? Sebab terkadang dia menzalimi manusia. Itu salah satu larangan Allah Ta'ala. Sudah itu dia salat, dia minta kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu permintaan. Ya Allah, kepadamu aku menyembah, kepadamu aku bersujud, kepadamu aku rendahkan diriku, kepadamu aku meminta. Wa iyyaka nasta'in. Tadinya dia menzalimi hamba Allah. Mungkin tadinya juga dia membunuh hamba Allah yang tidak berdosa. Mungkin tadinya dia menganiaya semau-maunya sampai mendapatkan kematian. Kemudian sesudah itu dia datang kepada Allah Ta'ala, dia mengatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanallah. Subhanallah. Nanti sesudah itu dia mungkin pergi umrah. Dadahkan tangan, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di depan Ka'bah. Jangan kita lupa hamba Allah yang mulia. Ada dosa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mencampuri sampai dia selesaikan dengan hamba Allah yang zalim. Sampai dia selesaikan urusannya dengan hamba Allah tersebut atau keluarga tersebut. Ada kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ada dambun yughfar, ada dosa yang diampunkan oleh Allah, gampang diampunkan.
Ya, kelalaian kita dalam salat. Ya. Ada dosa yang tidak diampunkan. Dzambun la yughfar. Dzamban la yughfar. Dosa yang tidak diampunkan. Kita syirik kepada Allah. Ada dosa antara manusia dan manusia yang Allah Ta'ala akan perhitungkan sampai di yaumul akhir kalau dia tidak selesaikan masalah ini di atas dunia. Jadi hamba Allah yang mulia, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus berhati-hati menjaga larangan-larangan Allah. Kita menganggap kita seorang yang beriman, kita sudah salat, kita sudah puasa, kita sudah segala-galanya. Tapi larangan-larangan Allah Ta'ala itu kita lakukan karena jabatan, karena fulus, ya, karena perintah dari atasan. Dan kita tidak segan-segan melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kezaliman yang terjadi merajalela di mana-mana. Khusus kita di Indonesia. Subhanallah. Padahal yang melakukan itu orang-orang yang mukmin, yang muslim. Jadi jagalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita ingin dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin berada Allah selalu di hadapan kita. Sehingga di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan wa'lam, ketahuilah wahai umatku, seakan-akan. Nasihat ini Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada Abdullah bin Abbas. Ya, Abdullah bin Abbas. Tapi ini merupakan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran, wa ma ataakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kamu berpeganglah kepadanya. Dan apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu lakukan. Jadi larangan itu bukan hanya di dalam Al-Quran, ada larangan juga yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perintah itu bukan hanya dalam Al-Quran, ada perintah yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa'lam. Jadi ini merupakan hadis yang perlu kita taati. Wa'lam. Ketahuilah, seakan-akan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Abdullah bin Abbas, tapi untuk kita semua, untuk umatnya. Karena ini menjadi satu hadis yang keluar dari lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uk illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ketahuilah, kalau semua umat yang ada di lingkunganmu melakukan satu usaha untuk memberikan satu manfaat kepadamu, tidak akan mungkin terjadi manfaat tersebut terkecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mentakdirkan sesuatu untuk. Jadi itu balik lagi kepada qudrah dan irada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kalau semua umat itu berusaha membuat satu makar untuk mencelakakan Anda tidak akan celaka, tidak akan terjadi kalau tidak ditakdirkan, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru itu saya sampaikan tadi. Ada dalam gempa yang luar biasa, ada anak yang terkubur, anak bayi terkubur 4-5 hari. Bayangkan, dia tidak minum, tidak makan, dia tidak netek dari ibunya. Tapi subhanallah dia selamat. Ada hamba Allah yang sudah berpuluh-puluh hari, dia selamat. Dan ada juga satu rencana manusia terkadang untuk mencelakakan seseorang. Apa dia mencelakakan langsung untuk membunuh atau tidak, tapi dipelihara oleh Allah Ta'ala tidak berhasil.
Dan ada juga yang merencanakan membunuh, dan Allah Ta'ala takdirkan mereka berhasil. Itu satu qudrat dari Allah. Tapi yang meninggal balik sebagai syahid. Kalau dia lagi melakukan sesuatu perbuatan yang baik, kemudian dia terbunuh di jalannya. Jadi hamba Allah yang mulia balik kepada diri kita. Contoh yang lain. Hakim dan penuntut di pengadilan. Terkadang kalau kita lihat hakim dan penuntutnya, namanya Masya Allah. Nama-nama yang sangat baik. Berarti orang tuanya itu mempunyai niat yang baik memberikan anaknya nama yang sangat baik. Tapi terkadang, subhanallah, padahal dia salah. Dia puasa. Mungkin juga dia pergi umrah, dia pergi haji. Mungkin dia mengeluarkan zakat. Tapi karena faktor jabatan, karena faktor ada perintah dari atasan, larangan Allah dilanggar, dilewati. Keadilan tidak diperdulikan. Penuntut mencari-cari jalan untuk menuntut sekalipun yang tidak-tidak. Berhati-hati hamba Allah yang mulia. Hati-hati. Karena di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, sekalipun kita merencanakan satu perbuatan makar, tidak akan terjadi kalau Allah Ta'ala tidak izinkan. Namun kalau kita kembali kepada diri kita, kita ingat akan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Ta'ala ingatkan kepada kita sekalian. Mereka merencanakan sesuatu yang jelek. Wa makaru wa makarullah. Mereka merencanakan sesuatu. Tapi sebaik-baiknya rencana yang jelek, ya, itu akan balik kepada diri, kepada yang merencanakan. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Innahum yakiduna kaida. Sesungguhnya banyak di antara mereka itu merencanakan sesuatu maka penipuan, mengada-adakan yang tidak ada. Dan Allah Ta'ala menyatakan wa akidu kaida, tapi aku juga Allah mempunyai rencana. Jadi hamba Allah yang mulia, kalau kita menginginkan diri kita itu dijaga oleh Allah Ta'ala, mendapat perlindungan dari Allah Ta'ala, keluarga kita terjaga dengan baik, jangan kita permainkan larangan-larangan Allah dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mempermainkan larangan-larangan Allah? Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berbuat adil. Ya, dengan kepintaran kita, kita membelokkan keadilan ini. Kita menyembunyikan keadilan ini. Kita berbuat curang di dalam pengadilan. Kita berbuat curang dalam putusan. Kita berbuat curang dalam penuntutan. Ini mempermainkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sehingga di dalam Al-Quran, kalau kita udah berbicara adil, karena adil itu luar biasa. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidain aw aqrabin wal aqrabin. Wahai hamba-hambaku yang beriman, kunu qawwamina bil qist. Tegakkanlah keadilan, atau tempatkan dirimu untuk menegakkan keadilan. Qumu qawwamina bil qist. Tegakkanlah keadilan. Dan jatuhkanlah keadilan itu dengan seadil-adilnya. Di ayat yang lain Allah Ta'ala ingatkan, wa idha hakamtum bainan nas an tahkumu bil adil. Nah, ini perintah Allah, jangan kita larang, jangan kita lewati. Jadi kalau kita mau kita, keluarga kita, kehidupan kita dijaga oleh Allah Ta'ala, jangan kita permainkan larangan-larangan Allah Ta'ala.
Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bihi. Ya, Allah Ta'ala memerintahkan, berpesan, memerintahkan kepada kalian, kepada kita semua yang mengaku dirinya Muslim untuk berbuat adil. Jangan kita permainkan keadilan. Itu namanya kita mempermainkan larangan Allah Ta'ala. Bagaimana kita harapkan perlindungan Allah Ta'ala kepada diri kita. Subhanallah. Maka hamba Allah yang mulia, banyak ayat di dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kepada kita sekalian untuk mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat salah satu peristiwa di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadi peperangan Uhud. Sesudah peperangan Uhud, Muslimin mendapat kemenangan, Masya Allah. Sebagian riwayat ini mengatakan bahwa ini terjadi di peperangan Khandaq. Peperangan Khandaq. Tapi kita lihat. Di dalam riwayat, di dalam tafsir Ibnul Abbas, ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan beberapa sahabat-sahabat Rasulullah untuk mengejar kepada Abu Sufyan. Ini dalam peristiwa sesudah peperangan Uhud. Kemudian di tengah jalan mereka bertemu dengan beberapa orang Badui. Kemudian mereka katakan, alladzina qala lahumun nasu inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah ini Imam Ali kemudian dinasihati oleh mereka, dikatakan sesungguhnya kelompok musyrikin sudah mengumpulkan manusia untuk menyerang kepada kalian. Jadi supaya kaum muslimin itu takut. Apa jawab mereka ketika mendengar berita itu? Fazadahum imanan. Mereka bukan takut, iman mereka makin bertambah. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan mereka mengatakan cukup Allah sebagai pelindung bagi kami dan Dia Allah sebaik-baiknya pelindung. Jadi hamba Allah yang mulia, kalau kita dalam posisi dalam jabatan, menginginkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kita permainkan, jangan kita langgar larangan-larangan Allah dalam kehidupan kita. Karena ini yang diperintahkan oleh Rasulullah dan dinasihatkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah yang mulia, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena waktu yang membatasi kepada kita, marilah saya tutup dengan satu ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjanjikan kepada kita sekalian. Man amila salihan. Ayat ini sering. Man amila salihan. Siapa yang berbuat baik. Wa huwa mu'min. Dan dia berbuat baik karena imannya kepada Allah. Berbuat baik ini termasuk kita menjaga larangan Allah Ta'ala untuk kita tidak lewati. Kita taat perintah-perintah Allah dalam Al-Quran, itu namanya amilas salihah. Perbuatan-perbuatan yang baik. Jangan kita berpikir kita mencuri sesuatu, nanti kita pulang, kita puasa sunnah, kita salat. Umpama 2 rakaat minta ampun kepada Allah Ta'ala. Selesai dosa pencuri. Dan amal salihat itu bukan perhitungan 2 tambah 2, 4. Ya, kita berbuat dosa nanti kita, kalau kita berbuat dosa antara kita dengan Allah Ta'ala, kita menadahkan tangan kepada Allah Ta'ala beristighfar. Justru kita disuruh banyak beristighfar, bertobat.
Tapi kalau kita mengambil hak orang, menganiaya seseorang, jangan terus berpikir nanti kita beristighfar, salat 2 rakaat, kemudian dosa kita selesai. Subhanallah. Itu dosa antara kita dengan manusia. Jadi amalus salihat itu artinya sama dengan yang Allah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada kita. Kita menjaga perintah-perintah Allah dan kita menjaga menjauhi larangan-larangan Allah Ta'ala. Apa Allah Subhanahu Wa Ta'ala nyatakan? Falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Jadi dia lakukan ini karena imannya kepada Allah yang benar. Maka Allah hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Kalau Allah Ta'ala sudah katakan Allah hidupkan dengan kehidupan yang baik, mutlak berarti penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Walanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin ingatkan sedikit sebagai penutup peristiwa daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana dia mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sangat genting. Ketika dia diperintahkan oleh para penguasa. Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Para penguasa mengatakan bakar dia hidup-hidup. Dan suruh dia minta tolong kepada Tuhannya. Itu kata mereka, itu dalam Al-Qur'an. Dalam surat Anbiya. Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Bakarlah dia. Dan beritahu kepadanya, kepada Ibrahim, suruh dia minta tolong kepada Tuhannya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar. Di atas onggokan kayu yang sudah dibakar, sudah bernyala, dilemparkan Ibrahim. Logikanya tentunya Allah Ta'ala akan menurunkan hujan untuk memadamkan api tersebut. Hujan yang sangat deras. Tapi subhanallah, pertolongan langsung datang dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala perintahkan kepada api. Ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Mbak Allah yang mulia, kalau ada kebakaran hutan kan selalu pemadam kebakaran yang paling sibuk. Kebakaran gedung, pemadam kebakaran yang sangat sibuk. Nah, yang menurunkan hujan dari langit itu Allah Subhanahu wa taala. Wa yunazzilul ghaith, dan dia Allah yang menurunkan hujan. Kalau Allah Ta'ala akan turunkan hujan yang sangat lebat di tempat itu saja, bagi Allah Ta'ala sangat mudah. Tapi Allah Ta'ala tidak turunkan hujan. Allah Ta'ala perintahkan langsung kepada api. Dan di dalam riwayat juga Ibnu Katsir dikatakan ketika Ibrahim alaihissalam sudah dibakar, dia mengatakan hasbiyallahu ni'mal wakil. Cukup Allah Ta'ala menjadi pelindung karena dia sebaik-baiknya pelindung. Maka Allah Ta'ala perintahkan, ya nar, wahai api, kun bardan wa salaman. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah engkau dingin, tapi membawa keselamatan. Sejuk. Dan Ibrahim keluar dengan sehat walafiat. Mungkin kita berpikir, itu dia Nabi. Kenapa peristiwa ini diturunkan Allah dalam Al-Quran untuk kita mengambil pelajaran, untuk kita semua mengambil pelajaran. Bahwa kalau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala datang, sesuatu itu bisa berbalik 180 derajat. Dengan apa yang kita tidak pernah perhitungkan. Justru itu hamba Allah yang mulia, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menginginkan Allah selalu berada di hadapan kita. Kita menginginkan doa kita cepat dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Harapan kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Jagalah perintah-perintah Allah dan jauhilah larangan-larangan Allah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, engkau akan dapatkan Allah selalu berada di hadapanmu dan Allah selalu akan memberikan perlindungan kepadamu. Kalau ada yang salah, kepada Allah saya mengharapkan maghfirahnya
Wa minallahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Iwan Ahwat, tausiah dan pencerahan yang disampaikan oleh Ustaz Zaid M. Bahmid di malam hari ini. Kita live via aplikasi Zoom dari Orlando, Florida, Amerika Serikat, tempat kediaman Ustaz Zaid M. Bahmid di saat ini. Dan tema yang disampaikan Ustaz adalah mengenai bagaimana mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Tadi telah Ustaz paparkan. Dan yang ingin bergabung silakan Iwan Ahwat, ditunggu WhatsApp Anda di 081119999720. Kami segera kembali. Radio Rahasia untuk Islam yang satu masih bersama kami Ikhwan Ahwat di acara Tausiah Malam bersama Ustaz Zaid M. Bahmid. Kita live via aplikasi Zoom dari Orlando, Amerika Serikat dengan Ustaz Zaid M. Bahmid dengan tema bagaimana mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak pertanyaan yang masuk Ustaz, saya bacakan saja. Ini yang pertama datang dari Bapak Rahman Pak Ustaz di Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz, wabarakatuh. jika kita melihat orang yang Allah berikan amanah jabatan pada zaman ini, banyak yang menggunakannya dengan sesuka hati, tanpa melihat maslahat ataupun tidak maslahat terhadap umat. Apakah hal itu karena Allah tidak memberikan perlindungan kepada orang tersebut, sehingga Allah biarkan dalam kezaliman? Lalu kenapa Allah memberikan amanah itu kepada si zalim tersebut, Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Pertanyaan yang bagus, Masya Allah. Kenapa Allah memberikan amanah kepada mereka yang berbuat khianat? Ya. Allah. Saya berikan contoh begini. Firaun. Ya. Kenapa Allah Ta'ala berikan amanah kepadanya? Dan juga kepada raja-raja yang lain yang zalim. Namrud. Dan yang lain-lain. Tapi kita lihat bagaimana mereka berakhir. Jadi ketika seorang hamba Allah itu, saya berikan contoh begini. Ada orang yang niat mencuri. Ingin merampok bank. Contoh ya. Ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Artinya dia memaksakan takdir di cara yang lain, cara yang haram. Walaupun takdir nggak bisa dipaksakan. Rizki itu kan Allah yang menentukan. Kita berusaha, Allah berikan rizki. Tapi ada yang mau jalan pintas. Dia merampok bank, dia berhasil. Berhasil atau tidaknya itu putusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi untuk hukuman baginya pasti ada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ketika seorang ingin menduduki satu jabatan. Ada dengan cara yang baik, ada dengan cara yang curang. Ya. Dan banyak kecurangan-kecurangan terjadi ini untuk mendapatkan satu jabatan. Jadi ada yang Allah Ta'ala biarkan menurut keinginannya dia, karena mungkin di akhir hidupnya Allah Ta'ala ingin mencelakakan kepadanya. Justru itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kepada kita begitu. Falamma nasu ma dukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Ketika mereka lupa apa yang peringatan-peringatan Allah kepada mereka, peringatan-peringatan ayat Allah dalam mereka, Allah Ta'ala katakan fatahna alaihim abwab kulli syai'. Allah buka pintu dunia kepada mereka.
Dia menginginkan satu jabatan dengan cara yang curang. Dia harus menjilat untuk dapat jabatan ini. Dia harus mempergunakan duit untuk dapat jabatan ini. Allah Ta'ala katakan apa? Fatahna alaihim abwab. Kami buka pintu kepadanya segala-galanya. Naik dia jadi jabatan. Makin dia bohong, makin berbuat sewenang-wenang kepada rakyat, makin tenar namanya. Makin naik jabatannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingatkan hatta idza farihu akhadnahu baqtatan. Ketika dia lagi nikmati, lagi berhura-hura dengan jabatannya, berhura-hura dengan kekuasaannya, kekuatannya, Allah Ta'ala katakan akhadnahu baqtatan, kami cabut dia dengan tiba-tiba faidahum mublisun, sehingga mereka bagaikan orang yang penyesalan luar biasa, bagaikan orang yang tenggelam di laut, gimana? Mencari-cari jalan untuk supaya bisa ada pegangan. Jadi kepada hamba Allah yang bertanya ini, jangan kita heran yang demikian. Sebab apa yang dia inginkan, Allah Ta'ala berikan, terkadang untuk mencelakakan dirinya di akhir hidup. Namun semua ini ada perhitungan dari Allah Ta'ala. Tidak ada satupun perbuatan mereka yang lolos daripada pengintaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru itu ada di dalam ayat Al-Quran, Allah Ta'ala menyatakan, la tahsabannallahu ghafilan amma ya'malul zalimin. Jangan kalian wahai manusia menyangka Allah lalai dengan perbuatan-perbuatan mereka yang zalim. Innama yuakhiruhum liyauma tashkhasu fihi al-absar. Sesungguhnya Allah Ta'ala berikan kesempatan kepada mereka, takhirkan, tangguhkan, sampai tiba-tiba mata mereka itu terbelalak. Jadi memang banyak para pejabat-pejabat berbuat semau-maunya, sewenang-wenang. Mereka menganggap bahwa hukum berada di tangan mereka, berbuat semau-maunya, keadilan diinjak-injak. Allah Ta'ala menyatakan, jangan kalian menyangka bahwa Allah lalai dengan perbuatan mereka. Allah tangguhkan. Sampai tiba-tiba mata mereka akan terbelalak. InsyaAllah terjawab. Baik. Selanjutnya Ustadz, pertanyaan dari Bapak Sodikin di Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon pencerahan surat Yasin ayat ke-12 yang artinya sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz. Demikian Ustaz. Ini pertanyaan hampir sama, ada kaitannya dengan pertanyaan yang pertama. Di ayat itu berbunyi inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kami Allah, ya, mulai dengan inna, sesungguhnya, sesuatu yang mungkin tidak akan terjadi. Satu penetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya kami Allah yang menghidupkan yang mati. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Dan kami mencatat semua apa yang mereka dahulukan, apa yang mereka lakukan, dan apa yang mereka tinggalkan. Mereka tinggalkan kezaliman yang akan dihadapi. Mereka tinggalkan kebaikan, Allah Ta'ala tidak akan kurangi sedikit pun kebaikan mereka, dan Allah Ta'ala akan membalas dengan yang lebih baik. Jadi apa yang mereka lakukan, apa yang mereka tinggalkan, itu semua tercatat di sisi Allah Ta'ala. Ahsainahu fi imamin mubin. Tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Lauhul Mahfuz. Nah, hamba Allah yang mulia, mungkin kita ingin tahu bagaimana tercatat semua itu. Jangan kita lupa, di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerangkan kepada kita, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma sya'a rakkabak. Kalla bal tukadzibuna bid-din wa inna 'alaikum lahafidhin. Saya ambil di akhir daripada ayat ini aja, ya. Kalla bal tukadzibuna bid-din wa inna 'alaikum lahafidhin.
Siapa yang mencatat? Bagaimana dia mencatat? Allah Ta'ala menyatakan, maka jangan kalian tertipu dalam kehidupan dunia ini membohongi tentang agama Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala menyatakan, wa inna alaikum lahafidhin. Karena sesungguhnya tiap-tiap kalian manusia, dia pejabat, dia awam, dia kaya, dia miskin, dia orang yang awam atau orang yang bertitel, yang namanya cendekiawan, yang macam-macam. Allah Ta'ala menyatakan, alaikum lahafidhin, wa inna alaikum lahafidhin. Kepada kalian itu ada penjaga-penjaga. Siapa penjaga-penjaga? Kiraman katibin. Penulis-penulis, perekam-perekam yang sangat mulia. Artinya mereka tidak pernah berbuat salah. Tidak akan keliru. Dia masuk ke tempat penzinaan, akan dicatat dan direkam dia berzina. Dia masuk ke dalam masjid, berjalan ke dalam masjid, masuk ke masjid, akan dicatat dan direkam semua langkah-langkahnya dia sampai dalam masjid, sampai dia beribadah kepada Allah akan direkam. Dan ketika dia meninggal dunia, ya, yang Allah Ta'ala menyatakan ma qaddamu wa atharahum, dan apa yang dia tinggalkan. Ketika dia meninggal dunia, catatan ini kemana? Dikemanakan? Ada yang naik ke Lauhil Mahfuz, tercatat di sana, ya, paten di sana. Ada yang digantungkan catatannya ini di lehernya ketika dia meninggal. Dia masuk ke dalam kubur dengan catatan ini tergantung di lehernya. Wa kullul insan alzamnahu ta'irahu fi unuqihi. Tiap-tiap manusia rekaman catatannya itu tergantung di lehernya dia. Ketika hamba Allah yang dimasukkan ke dalam kubur, catatan ini tergantung di lehernya. Tapi Allah Ta'ala nyatakan, walakin la tubsirun. Dan sama mata kalian belum sanggup untuk melihat. Jadi artinya kalau dengan ilmu pengetahuan sekarang, chipnya dia itu tergantung di lehernya. Dia masuk dengan membawa chip. Nanti sampai di yaumul qiyamah, Allah Ta'ala menyatakan, iqra' kitabaka. Coba buka, permainkan rekaman perbuatanmu. Ini yang Allah Ta'ala menyatakan, ahsainahu fi imamin mubin. Jadi sekalipun dia meledak di pesawat, ya, sampai rambut-rambutnya nggak ketemu, chipnya ini nggak bakal meledak. Kalaupun dia meledak, ada di Lauhil Mahfuz. Jadi hamba Allah yang mulia, ini ilmu pengetahuan sekarang ini membuka tabir, sebab ayat ini umpama wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin. Kalau 300 tahun yang lalu atau di zaman sahabat Rasulullah, mereka menerima itu dengan iman kepada Allah Ta'ala. Kalau sekarang orang-orang yang pintar itu kadang-kadang mereka mengatakan, bagaimana kita dicatat oleh Allah Ta'ala. Sekarang dengan ada CCTV, kita lihat bagaimana kebenaran ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sanuriikum ayatina fil afaqi wa fi anfusihim, kata Allah Ta'ala. Nanti Allah akan menunjukkan kebenaran daripada ayat-ayat kami, baik dalam dirimu dan di alam seluruh semesta. Jadi hamba Allah yang mulia, pertanyaan tadi, Allah Ta'ala terangkan di Quran, kami Allah yang menghidupkan yang mati, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami catat semua apa yang mereka dahulukan dan apa yang mereka tinggalkan dalam kehidupan. Kan manusia ada kadang-kadang dia tinggalkan kejahatan, ada dia tinggalkan kebaikan, ada dia tinggalkan satu fitnah yang besar, ada kadang-kadang dia tinggalkan mungkin gedung untuk tahfidzul Quran, mungkin masjid yang orang-orang bersujud. Jadi apa yang dia tinggalkan yang baik dan jelek itu semua akan balik kepada dirinya. Insya Allah terjawab. Baik. Ustadz, pertanyaan terakhir Ustadz di malam hari ini dari Ibu Wati di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, apa perbedaan antara pemeliharaan Allah kepada para makhluknya dan pertolongan Allah kepada para makhluknya, Pak Ustadz? Demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi begini, ketika Allah datangkan pertolongan, itu merupakan bagian daripada perlindungan Allah kepadanya. Tapi jangan lupa,
kita selalu juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji. Dan nanti kalau kita tetap beriman kepada Allah, balik kepada Allah, menadahkan tangan kepada Allah ketika kita terima ujian, kita nggak mencoba-coba untuk mengkambing hitamkan orang, kita kembalikan kepada Allah dengan sabar. Maka datang pertolongan Allah merupakan bagian daripada perlindungan Allah kepada kita. Dan terkadang kita diuji oleh Allah Ta'ala, di akhir daripada ujian itu, kita merasakan manisnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab terkadang ujian datang kepada kita itu terkadang untuk Allah mengangkat derajat kita lebih tinggi. Jadi pertolongan merupakan bagian daripada perlindungan Allah dalam kehidupan kita, insyaallah terjawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ikhwan Akhwat siaran live Zoom kami bersama Ustaz Jid M. Bahmi dari Orlando, Florida, Amerika Serikat, di tausiah malam dengan tema bagaimana mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang Ustaz sampaikan dapat menambah ilmu agama kita, juga iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah bergabung terima kasih banyak, yang sudah menyimak siaran ini di malam hari ini. Ada Bapak Andi di Cipadu, Ibu Yani, Ibu Pemi, Bapak Dance, Ibu Bari di Sukabumi, Bapak Maman Sumantri, Pak Arwin, Ibu Lia Yahya, Bapak Mukti, Bapak Anwar, dan semua yang menyimak. Tidak sempat kami bacakan semuanya yang sudah menyimak. Terima kasih banyak ya. Yang lewat streaming ataupun via YouTube Rasi TV, terima kasih banyak. Saya yang bertugas, Pak Hri temani Oni dan juga Yusuf undur pamit. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.